Udah nggak musim emosi itu. Harus rasional. Nah, Rasional. Kan ada Mas Capres yang emosian gitu. Omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. ya katanya pemilihan umum itu harus jujur, adil. Ya toh? Nah sekarang kalau pemilihan umum yang sekarang itu udah kelihatan banget nggak jujurnya gitu loh. Dari ASN itu sudah seakan-akan harus. Jadi kayak kembali ke orde baru gitu. Nah, sekarang kalau cuma muda tanpa pengalaman terus mau dibawa kemana sekarang? Tapi memang Pak Ganjar tuh orangnya apa ya, merakyat banget. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Kali ini saya kedatangan legend nih. Yang kayaknya sih nggak tahu ya, saya belum pernah lihat orang jenis kayak gini. Sejenis Pak. Ngomongnya malah ngaco nih. Matur suwun Mas Tesi, Oke, sudah mau sama-sama. hadir di Open Your Mind. Adik minum dulu sambil minum. Iya Mas. Iya Mas. Makasih Mas. Iya. Jadi gini loh Mas, maksud kedatangan saya ke sini loh apa sih? Mas, aku tuh udah lama banget nggak ketemu Mas Tesi loh. Kemarin nggak ketemu. Di mana? Di Pasar Baru. Waktu itu kan ngasih duit aku. Ketemu kan panggil aku, Mas Tesi mau kemana? Enggak mau jalan-jalan. Terus sama ngasih aku, ini ada uang 5 juta buat Mas Tesi. Kan pernah. Lupa mesti ya? Oh 5 juta lupa Mas. Lupa ya? Lupa. Itu baru sekali. Yang kedua ketemu juga kan. Di Senayan. Ngapain saya Mas dikenal? Ngasih Ngasih duit duit juga? juga 5 juta juga. Mesti lupa nih ini sih. Yang ketiga ketemu lagi. Kapan? Yang ketiga itu kita mau nonton film. Bioskop. Oh, Nah, Senayan terus- juga. Senayan juga terus panggil. Mas Tesi mau kemana? Enggak, aku mau nonton film. Terus kemarin yang duit aku kasih masih ada enggak? Saya bilang masih, emang kenapa? Enggak, aku pinjem. Lupa mesti. Oh iya. Lupa kan? Lupa Mas. Lupa kan? Iya. Emang buat tabungan apa aku ya? Mas Tesi ini umur berapa sih Mas? Kok masih seger banget? Kenapa sih nanya umur? Jangan nanya umur dong. Enggak, itu buat motivasi saya juga loh Mas. Bukan, nanya itu jangan umur, nanya itu istri. Gitu, istrinya berapa? Nah gitu. Istri berapa Mas? Nah, 1. Ah gitu dong mantap. Oh, aku tuh orangnya paling baik. 1 yang kelihatan. Mas, ini kan aku lihat Mas Tesi ini kayaknya ini loh, maksudnya ganjaris banget nih. Tuh bajunya udah garis-garis tegak lurus. Kok tahu? Iya dong. Aku mengamati Mas Tesi itu iya? nggak pernah lewat. Oh, syukur. Mas kalau cerita gitu. dong waktu di mana tuh Jawa Tengah waktu jadi gubernur dulu kan udah deket sama Mas Ganjar kan? Betul. Waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Malah beliau itu sebelum jadi gubernur. Oh malah sebelum. Sebelum jadi gubernur. Saya dipanggil, Mas Tesi bisa ke Semarang nggak? Waduh, ngapain di Semarang Pak? Saya bilang. Nggak, udah datang aja ke Semarang. Gitu ya. Terus biayanya ya udah Mas Tesi sendiri. Wah enak aja, iya kan? Iya kan? Jadi Enak datang aja. apa sendiri? Iya, biaya sendiri. Suruh ngapain ke Semarang? Udahlah ke Semarang aja. Udah nanti tiket tak ganti. Sama siapa? Ya udah terserah Mas Tesi. Sama siapa? Berapa orang? Ya 3 orang ya, 3 orang. Oke, itu belum dikasih tahu acaranya apa gitu loh. Akhirnya saya ketemu sama si Kadir sama Doyo. Saya ajak kan. Ayo ke Semarang jalan-jalan. Jangan khawatir, aku semua biaya. Sok kaya dong. Ya kan? Berangkat lah ke Semarang. Ketemu lah Pak Ganjar. Terus? Kenapa Mas? Enggak, ini aku minta tolong. Waduh, kalau soal duit saya enggak punya. Saya bilang gitu. Ya kan, mumpung dia belum ngomong gitu, tak duluin. Ya kan, bukan dia bilang. Terus apa dong? Aku mau nyalonin. Nyalonin apa? Gubernur. Saya ketawa. Nyalon gubernur. Emang kenapa? Pasti jadi. Pasti jadi. Akhirnya udah bertiga bersepakat kita keliling ke kota-kota daerah Jawa Tengah lah. Ya sampai Temanggung,
sampai Wonosobo, Semarang juga, terus banyak lah itu ada kalau bahasa sekitar 12-13 kota itu. Jawa Tengah tuh. Iya Jawa Tengah. Wah memang waktu itu saya nggak ini ya, memang sambutannya masyarakat Jawa Tengah waktu itu loh ya. Emang antusias ya. Antusias. Waktu itu malah sama Ahmad Dhani kalau nggak salah waktu itu. Nah terus selama periode itu tuh Mas ada apa ya, kesan apa yang Mas dapat, kenapa Mas Tessy yakin banget Pak Ganjar bakal jadi gubernur? Yang bikin kok langsung pasti jadi itu kenapa? Ini agak menggeser sedikit dulu ya. Oke. Contohnya kayak Jokowi misalnya, ya Jokowi. Ini sampai sekarang masih saya kejar-kejar sebenarnya Pak Jokowi itu. Waduh, Ya. minjemin duit juga enggak? Enggak. Ntar dulu. Waktu itu saya lagi syuting nih di Solo. Ya kan, syuting sama OPJ nggak salah. OPJ, waktu itu, ya. Nah, kita nunggu waktu kan, sekitar jam 4 itu aku di stadion itu, di balkon itu saya duduk. Saya lihat itu siapa itu orang jalan tuh, ya kan? Jalan pak. Apa ini wali kotanya itu? Ya kan? Akhirnya, oh iya wali kotanya Pak Jokowi. Saya turun dong, Pak Jokowi. Weh, Mas Tessy. Iya. Sebelumnya itu kan saya udah bikin film sama Pak Jokowi sama Sri Mulyani itu. Wedding Sri Mulyani itu kan. Jadi beliau masih ingat lah. Terus saya ngomong, Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi mau jadi DKI 1. Wah, kamu bisa aja. Udah percaya Pak, datang aja. Padahal itu belum ada wacana-wacana. Belum ada sama sekali. Belum ada wacana DKI 1 kan. Mikir Solo aja masih berantakan, udahlah Pak, datang aja. Alhamdulillah jadi kan. Suatu saat setelah jadi gubernur, gala primer nih filmnya Sri Mulyani, ketemu di Senayan. Ya kata ketemu sama beliau. Itu menteri-menteri pada datang semua ini nonton itu. Pak Jokowi datang. Tak salami lagi. Pak, Mas Tessy gimana Pak? Jadi kan jadi gubernur. Udah sekarang majuin Pak jadi presiden. Wah kamu itu, lo percaya Pak? Jadi. Saya bilang, jadi bener. Nah sampai sekarang saya belum pernah ketemu sekali, cuma nggak lama. Saya cuma kalau ketemu sama beliau saya cuma ngomong gini aja. Bapak kan sering bagi-bagi sepeda. Ya kan? Saya juga mau minta sepeda Pak. Maunya ngomong begitu. Cuman sepedanya bukan sepeda ontel, sepeda motor lah yang gede. Ini bener, sungguh mati. Aku kalau ketemu mau tak mintain begitu. Nah contohnya sekarang kayak Pak Ganjar. Saya yakin Pak Ganjar jadi gubernur. Jadi sampai 2 periode. Hubungan itu masih tetap aja kita calling-callingan, telepon-teleponan gitu kan. Setelah jadi gubernur itu, setelah jadi gubernur ya kita harus mawas diri juga dong. Mungkin kesibukannya beliau kan juga banyak gitu. Jadi kita jangan memanfaatkan orang yang udah begini terus kok wah jadi aji mumpung gitu. Jangan, nggak boleh itu. Biasa-biasa aja porsinya ya. Iya, kita harus lihat gitu. Kemarin itu aku sempat lihat di media sosial tuh adegan Mas Tessy sama Mas Ganjar yang pementasan di mana itu Mas? Oh, yang itu di acara New Sri Mulat. Ya, New Sri Mulat itu. Itu gimana ceritanya kok bisa ada Mas Ganjar di situ? Ya kebetulan itu kan Sri Mulat mentas di situ. Pak Ganjar kan memang udah baik sama teman-teman Sri Mulat, ya kan. Nah suatu saat Pak Ganjar dihubungin, bisa enggak Pak? Jadi datang ke acara New Sri Mulat. Beliau, oh enggak apa-apa nanti kita jadwalkan lah. Ya kan. Akhirnya bisa juga. Karena itu waktunya mepet. Sebenarnya Pak Ganjar itu mau jadi bintang tamu. Mau ngelawak juga. Gitu loh. Mau ngelawak juga. Tapi berhubung waktunya enggak ada ya. Menyempatkan diri. Akhirnya datang juga ya. Adegan saya, Pak Ganjar, Nunung. Ya. Itu pun beliau itu bisa gitu loh. Iya. Bisa ngikutin apa yang kita mau misalnya kan itu kan lagi baca surat itu kan yang bertanda tangan di bawah ini dicari itu ada tangannya kan itu treknya Sri Mulatan banget udah tuh. Tapi memang Pak Ganjar tuh orangnya apa ya merakyat banget. Walaupun kita udah lama kenal suatu saat kita ketemu itu beliau itu masih
Nggak lupa sama Nggak lupa. orang-orang yang Contohnya waktu deklarasi di Serang itu, beliau nggak tahu kalau saya ada kan. Pak Ganjar, nah kita udah naik panggung ini, akhirnya Pak Ganjar datang, Pak Ganjar duduk di depan, dia malah melotot begini. Mas Sesi ya iya, itu udah berapa tahun? Nah, dari tahun 2013 sampai jadi gubernur 2 periode, itu kan udah lama. Itu masih ingat, itulah kehebatannya Mas Ganjar ya. Mas Ganjar. Nah Mas Desi, kita kemarin kan habis nonton debat nih, meskipun Mas Desi katanya saya lagi di jalan tuh. Nah saya mau sedikit-sedikit ini dong minta apa sih, apa ya, bukan pandangan lah, kesan Mas Desi di pemilu kita kali ini nih, apa yang Mas Desi tangkap, maksudnya kira-kira pemilu kali ini akan seperti apa nih? Saya sebenarnya kalau kita bicara soal ini bukan kapasitas saya ya. Saya bukan seorang partai, tapi saya sebagai seorang ya Seniman lah. Seniman ya. Seniman itu kan netral ya. Kalau saya lihat yang pernah saya ikutin pemilihan umum, baru kali ini pemilihan umum yang benar-benar ngeri sedap nih. Apa aja tuh yang bikin ngeri Mas? Ngeri sedap sekarang. Jadi ya maaf loh ya, ini maaf ya. Kalau saya salah saya mohon maaf, saya bukan orang politik, bukan orang partai. Nah sekarang coba bayangkan sekarang udah nggak rahasia lagi kayaknya ya. Nggak rahasia lagi. Aduh kita ngomong tersalah lagi. Nah, ini kan pandangan pribadi Mas. Maksudnya kan kita sebagai warga negara juga berhak untuk apa yang mengutarakan pendapat kita, wajib bersuara juga gitu. Ya katanya pemilihan umum itu harus jujur, adil. Ya toh? Nah sekarang kalau pemilihan umum yang sekarang itu udah kelihatan banget gak jujurnya gitu loh. Menurut pandangan saya sih. Itu sudah nggak rahasia umum lagi sekarang. Dari ASN itu sudah seakan-akan harus. Jadi kayak kembali ke Orde Baru gitu. Dulu itu kalau nggak masuk di Golkar jangan harap masuk di Sapari. Andai Karya Sapari jangan harap. Contohnya banyak. Omai Rama waktu itu di backlist nggak bisa masuk Andai Karya Sapari. Edisut dulu ya Mas. Edisut. Itu kan udah terlalu banget itu. Nah sekarang kayaknya sudah mulai berbau-bau ke situ kayaknya loh ya. Indikasinya udah banyak. Iya itulah. Nah terus apa kira-kira yang harus kita lakuin untuk menghadapi keadaan kayak gini nih? Kira-kira kita mesti gimana? Ya kita sebagai masyarakat tentunya kita itu berharap yang sejujur-jujurnya, seadil-adilnya kalau memang mau memilih pemimpin yang benar-benar paham tentang untuk memimpin negara kita itu. Indonesia itu bukan negara kecil, bukan negara cek-cek gitu loh. Ya kita itu nggak artinya saya nggak senang sama si A, si B, si C, enggak. Bukan itu ya, cuman caranya aja lah gitu loh. Ya sebenarnya kalau semuanya on track sesuai dengan aturan nggak akan ada masalah sih. Itu dia. Yang jadi masalah kan karena banyak aturan yang ditabrak. Nah sekarang itu banyak, bayangin sekarang itu yang pada tim apa? Yang itu kampanye, tim sukses. Kejadian begitu sampai ada yang meninggal. Iya dipukulin, ya kan? Itu kan udah nggak apa ya, udah nggak memberi contoh yang baik. Betul. Ya kan, gitu loh. Mohonlah, ya kita nggak bisa ini, cuman bisanya kita itu cuman kok begitu ya, kok sekarang kok begini ya, ya kan, gitu loh. Ya yang damai, yang enak gitu, katanya. Demokrasi katanya pesta. Ini pesta kok malah bikin runyam, pukul-pukulan gitu ya. Itu menggambarkan demokrasi kita itu malah nggak maju, malah mundur. Betul.
ya kan? Iya. Itulah. Ya itu memang banyak orang yang gelisah kayak gitu Mas. Jadi termasuk juga para seniman juga gitu ya, kayak Mas Butet kemarin kan. Itu dia, coba bayangkan Mas itu. Agus Nur gitu ya. Dulu kan belum pernah ada ceritanya orang pementasan suruh tanda tangan dulu kan nggak pernah kan? Nggak ada. Padahal itu waktu si Mas Butet itu udah yang keberapa? 41. 41. Bayangin, baru kali ini. Ya kayak diintimidasi kayak gitu loh, ya kan? Kesian gitu loh. Nah Mas Tesi punya pengalaman zaman Orde Baru dulu nggak yang harusnya nggak boleh nih kita alami lagi gitu. Zaman-zaman kan udah dari zaman tahun berapa Mas dulu masuk Jakarta Mas? Saya Jakarta, saya 66 udah ke Jakarta. Oh dari Jakarta kan, udah mengalami bagaimana perkembangan Jakarta dan zaman Orde Baru tuh. Zaman dulu kalau manggung itu gimana Mas ceritanya? Pokoknya kita itu jangan ini pemerintah lah pokoknya. Zaman dulu gitu. Iya, Kalau gitu. kritik pemerintah lah gitu ya. Janganlah. Kita yang biasa-biasa aja lah. Gitu. Nah, dulu wah nyinggung-nyinggung pemerintah jangan harap dah. Iya. Ya kita mau ngomong bukan apa ya, kita takut sendiri gitu loh. Ya kan. Takut balik lagi ke zaman waktu itu lagi. Itu dia makanya. Apalagi kita udah mulai ngerasain nih demokrasi kita udah mulai berkembang bagus. Masa Kita akui juga Pak Jokowi bagus lah. Gimana sih kalau orang tidak menghargai Jokowi itu berarti orang nggak sehat, orang nggak normal. Hah? Contohnya udah banyak kok. Infrastruktur begitu kan. Udah banyak kok. Kebaikannya Pak Jokowi itu udah nggak bisa diragukan lagi. Bahkan dunia ngakuin loh. Betul. Masa iya sih bangsa kita ngakuin? Ya semua presiden kita tuh nggak apa ya, masih ada kesalahan lah. Ya, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, betul. Manusia. Ya. Tapi kan yang menjadi titik kegelisahan kita, kenapa kok demokrasi berkesan mundur ya, seperti yang Mas Tesi cerita. Iya. Nah terus gini nih Mas, ini kan di pemilu tahun ini kan banyak Gen Z, anak-anak muda nih yang akan jadi pemilih. Bahkan banyak juga mereka yang baru pertama kali ikut pemilu gitu kan. Nah Mas Tesi punya pesan nggak sih buat anak-anak muda nih, misalnya soal pendidikan, soal narkoba lah misalnya, gitu kan, punya pengalaman dong. Ya. Boleh di-share nggak buat pelajaran kita semua dong? Khususnya soal narkoba. Kalau kita bicara soal narkoba memang itu udah musuh utama negara. Betul. Ya, betul. Itu udah merusak generasi. Ya, masalahnya apa? Narkoba itu nggak pandang jabatan, nggak pandang kekayaan, nggak pandang itu kamu anak siapa, semua tebas sama narkoba. Ya, narkoba nggak pandang bulu siapa kamu, ya kan? Dan saya pernah mengalami itu dan apa ya? Ya memang menyesal tuh belakangan. Ya kan? Ya karena banyak sih faktor lingkungan, iya, terus pergaulan. Kalau dulu pakai narkoba itu waduh keren. Gaya. Sekarang pakai narkoba bukan tambah maju tambah mundur. Betul. Presiden ngomong darurat narkoba. Terus harus diberantas ini. Tapi sekarang ini kayak debat-debat presiden sekarang ini nggak ada itu yang namanya narkoba disinggung, nggak ada. Betul, nggak ada yang membahas itu. Nggak ada yang bahas itu. Harusnya utama itu juga harus masuk. Harus masuk Masuk dalam topik ya. Apalagi kan banyak Gen Z yang akan jadi pemilih gitu. Tolonglah. Bagaimana concernnya pemimpin terhadap narkoba ini memang belum kelihatan banget sih ya. Bukan belum kelihatan, memang nggak kelihatan. Dari debat awal benar sih memang belum ada yang membahas soal itu sih. Itu ya kan. Ketegasan terhadap mudah-mudahan aja obrolan kita itu didengar sama calon presiden ini. Tolonglah nanti debat yang keempat, yang kelima itu, tolonglah masalah narkoba itu disinggung-singgung, penanggulangannya, langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjerat itu. Itu kan kayak ini ya Mas ya, kayak yang saya lihat udah kayak
perangkap gitu ya. Kalau orang udah kena itu susah banget kayaknya untuk keluarnya tuh. Sebenarnya enggak juga. Oh enggak gitu. Contohnya saya aja ya. Saya bukan ditangkap istilahnya kalau saya ngomong. Itu saya diamankan sama polisi. Ya, mungkin kalau saya waktu itu enggak diamankan mungkin sampai sekarang saya masih pakai. Ya kan, kalau saya diamankan ya udah. Jadi saya merasa oh begini ya ini. Dan kita itu mau menghindar dari narkoba itu sebenarnya gampang kok. Cuman satu aja. Apa tuh? Keimanan kita, niat kita. Kita itu direhab. Itu rehab itu nggak 100% bisa menyembuhkan, nggak bisa. Ya, kalau nggak ada niat yang benar-benar, udah aku nggak pokoknya. Kalau sampai ada yang ketangkap sampai 2-3 kali itu gobloknya orang. Kayak kemarin si siapa kakaknya Ashari ya, Ibra Ashari itu berapa kali? 4 kali udah bolak-balik. Terus kayak si Amar Joni. Itu goblok dia, bukan ini, gobloknya dia gitu loh. Makanya kita mohon sama presiden siapapun yang terpilih, tolonglah narkoba itu diangkatlah. Oke, diangkatlah. Gimana caranya? Ya, tapi sekarang mana sih ada yang ngomongin soal narkoba? Ada nggak hukuman orang mati 3 kali? Mati 3 kali? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali Indonesia. Oh bisa gitu? Doi. Contohnya Freddy Budiman. Oh iya. Pertama ketangkap, jatuh hukuman mati. Masuklah penjara ya. Masuk penjara, nggak dihukum mati, malah dia bikin lagi. Bikin sendiri, pabrik. Ya. Jatuh hukuman mati. Enggak mati-mati. Ya kan? Baru ketiga kali baru mati. Baru di Indonesia loh. Hukuman mati 3 kali. Iya. Benar. Iya. Benar. Dan apalagi penjara itu, bebas narkoba itu. Di dalam penjara itu. Udah kita nggak usah bicarakan itu. Cuma kita pesan sama siapapun presidennya. Siapa yang terpilih. Tolong narkoba utamakan juga. Bukan hanya soal korupsi juga ya, yang merusak anak-anak muda justru itu karena kan kalau korupsi saya yakin Pak MD ini iya Pak Mahfud udah jelas komitmennya. The best, number one soal gitu. Cerita dong Mas soal Pak Mahfud, punya pengalaman nggak atau punya cerita nggak? Nggak punya kalau Pak Mahfud. Karena Pak Ganjar seringnya ya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat recordnya Pak Mahfud sudah nggak diragukan lagi. Iya betul sih. Ya, kan? Ya mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Pak Mahfud belakangan ini bisa sampai untuk kedepannya dan selanjutnya. Mas, kalau menurut Mas Tesi ini Mas Ganjar memandang seniman kayak apa sih Mas? Kita kan hidup kita kan gabung GSI. GSI itu Gabungan Seniman Indonesia yang diketuai sama Roy Martin. Iya. Suatu saat kita ketemu sama Pak Ganjar. Kita ngomong sama Pak Ganjar. Pak, tolong Pak. Kalau presiden kemarin kayak jalan-jalan tol udah dikerjakan, ya kan. Terus banyaklah proyek-proyek yang udah dijalankan. Nah, tapi untuk seniman, kata si Roy, untuk seniman, tolonglah seniman ini diperhatikan juga. Contohnya sekarang pajak terlalu gede untuk seniman. Terus sekarang kayak di kota-kota itu belum tentu loh ada gedung untuk seniman. Betul. Iya kan? Jadi seniman itu kan banyak macam-macam itu ya. Seni lukis lah, teater lah. Betul, ya. Betul. Itu kita sudah mengajukan ke Pak Ganjar. Pak Ganjar sangat kerespon sekali. Respons banget. Memang Pak Ganjar juga orangnya juga seneng seni juga. Iya, pernah main ketoprak juga kalau nggak salah ya. Itu dia. Ada Mas Tesi juga? Iya, Mas Tesi kan. Iya. Nah Mas, ini kan kalau kita lihat ini semakin kesini nih kondisi semakin panas nih Mas. Maksudnya orang semakin semakin bingung ya. Bingung dan semakin gampang untuk saling menghujat gitu loh. Lihat di media sosial ya kan Mas. Orang kok maksudnya udah nggak mikir bagaimana soal sopan santun, tata krama dan sebagainya hanya karena beda pilihan. Ya enggak gitu. Jadi tapi kalau meskipun begitu ya kadang kita juga lihat gini sih Mas. Banyak juga di situ tuh akun-akun yang nggak jelas juga gitu. Jadi
banyak akun-akun yang mungkin robot atau apapun yang membuat suasana jadi nggak nyaman, jadi nggak nyaman, jadi nggak hancur, jadi berantakan kayak gitu. Nah makanya kalau menurut Mas Tessy ini apa sih yang kita lakuin untuk bisa menyikapi hal kayak gitu tuh? Apakah kita jangan main media sosial atau gimana menurut Mas Tessy? Ya sekarang zamannya zaman digital ya, ya kan. Jadi orang susah mau nggak main gitu ya toh. Tapi sekarang harus betul-betul dicermatin lah. Mana sekiranya yang baik ya baik. Jadi nggak usah ikut-ikutan, ya kan. Nanti ini semua ikut-ikutan. Padahal dia nggak ngerti apa-apa ini. Itu loh. Yang kita khawatirkan itu. Ikut-ikutannya padahal nggak ngerti apa-apa. Cuma karena kebawa temen. Nah. Itu. Ya kan. Nah Mas, kalau menurut Mas Tessy sekarang ini kebebasan kita berpendapat terjamin nggak atau kondisinya gimana sih untuk sampai saat ini? Untuk saat ini ya? Sampai saat ini nih. Untuk saat ini sih kayaknya sih banyak sih orang yang udah begitu, tapi berpendapat itu memang boleh sih ya, tapi kadang-kadang pendapatnya itu ya yang baik-baik aja lah. Baik-baik aja lah, iya kan? Wajar-wajar. Ya sekarang orang dihujat ini. Kadang-kadang namanya juga manusia, kadang-kadang akan timbul juga kan, namanya juga manusia kan, ya udah diem, tetap digituin, suatu saat akan merasakan juga dong, ya. Nah itulah pokoknya yang penting kita mengharap dari teman-teman, dari rekan-rekan masyarakat khususnya lah ya, udahlah mbak ya sudah jangan ikut-ikutan yang enggak lah, ikutin adalah jalur yang baik, ya. Ayo kita pilih presiden yang betul-betul nurani Anda siapa? Dan kompeten. Iya, ya kan. Nah kalau soal pemimpin muda gimana Mas? Penting nggak sih pemimpin muda ini atau? Penting, sebenarnya pemimpin muda itu penting juga. Cuman ya harus kita lihat juga dong. Apanya? Caranya? Satu prosesnya, cara pengalamannya juga. Betul. Pengalamannya. Nah, sekarang kalau cuma muda tanpa pengalaman terus mau dibawa kemana sekarang? Prosesnya juga iya, ya. Prosesnya bagaimana? Juga. Kita seneng punya anak muda yang bisa memimpin, gitu seneng gitu loh. Siapa sih nggak bangga, siapa sih nggak seneng. Cuman kita harus lihat dulu dong, kira-kira mampu nggak sih, kira-kira bisa nggak sih. Malah ntar kalau nggak malah bisa diketawain. Iya, apalagi ini kan kita Indonesia loh, negara yang segini itu besarnya. Dia, gitu loh. Riskan juga kan ya kita mempertaruhkan masa depan kita ke tangan orang yang belum berpengalaman. Yes. Gitu. Nah jadi kalau menurut Mas Tessy anak muda itu harus yang punya pengalaman. Betul. Dan taat aturan gitu ya, ikut aturan dan pastinya juga memang kompeten ya, itu baik dan memang punya leadership yang bagus gitu. Iya. Banyak kok anak-anak muda yang bagus leadershipnya, tapi ya mungkin mereka memang belum dapat kesempatan lebih ya, aja. Bagusnya itu dari segi apa? Nah, kan begitu. Betul. Ya kan. Kalau misalnya Pak Ganjar jadi presiden, amin. Kira-kira nih, kalau menurut Mas Tessy program apa yang harus pertama kali dilakuin sama Mas Ganjar? Apa sih yang harus dibenerin dulu di negara kita nih? Jadi yang harus dibenerin mananya dulu nih? Apakah pendidikannya, kesehatannya, makanannya? Kesejahteraan dulu ya. Kesejahteraan. Soalnya rakyat kita itu masih banyak juga yang masih sengsara. Ya. Jadi pemerataan. Ya, pendidikan itu penting. Betul. Memang penting itu pendidikan. Ya. Terus ya itulah kesejahteraan, pendidikan dan merata gitu loh. Merata gitu loh. Ya. Ya kan. Kemarin juga tuh Mas Ganjar dari awal kampanye kan mulainya dari pinggir tuh Mas, dari Sabang, Merauke, dari ujung ke ujung ke tengah. Jadi emang prinsipnya memang betul seperti yang Mas Tessy bilang. Yang pertama adalah pemerataan. Jadi kita bagaimana caranya negara ini bisa mencakup semua ya. Bisa merasakan semua. Jangan yang enak-enak. Kemarin kan terlalu Jawa sentris, semua Jawa yang kelihatannya iya, ya. Jangan. Kita kalau Mas Tessy kan sering keliling Indonesia, pasti lihat perbedaan jauh kan ya. Oh iya. Jawa, Pulau Jawa sama luar Jawa. Banyak masih perbedaannya masih jauh banyak. Jauh banget. Banyak itu banyak. Memang harus dibuat lebih merata lagi. Nah,
Mas Desi terakhir dong pesan-pesan buat masyarakat kita di tanggal 14 nanti gitu. 14 Februari kan pemilu nih. Gitu. Apa kira-kira pesannya dan bangkitin semangat juga dong buat kita-kita yang berharap dapat pemimpin yang terbaik gitu. Iya, pastinya begitu ya. Ingat nanti tanggal 14 Februari 14 Februari ya. Boleh kita itu saling berbeda. Cuman hati nurani, kamu siapa? Yang betul-betul kamu, saya yakin si A, si B atau siapa. Itu. Kita nggak bisa, ayo kita nyoblos ini. Nggak bisa. Ya kan? Tapi kita harus punya pemikiran yang serius, hati nurani, kita coblos. Yang sesuai hati nurani. Sesuai hati nurani. Tentunya dengan melihat rekam jejak ya Mas. Itu pasti. Rekam jejak latar belakang masing-masing. Latar belakang. Jadi bukan hanya sekedar emosi saja gitu. Jangan gitu kan. Jangan itu udah nggak musim emosi itu. Harus rasional. Rasional. Kan ada Mas Capres yang emosian gitu. Omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Iya. Nah, jadi rasionalisme itu penting dan kemauan kita untuk melihat ya rekam jejak, effort lah cari ya rekam jejak masing-masing ini dan pahami benar-benar ngerti ini yang akan seperti yang Mas Desi bilang, kita akan mendapatkan pemimpin terbaik dan pilih dengan hati nurani bukan dengan emosi. Oke guys, demikian obrolan kita sore ini dengan Mas Desi. Nah, semoga saja tanggal 14 Februari kita semua sehat dan bisa datang ke TPS dan menyalurkan aspirasi kita gitu ya Mas Desi ya. Benar. Oke, sampai ketemu semuanya di Open Your Mind.